Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andit. Di dalam video kali ini saya masih membahas terkait anxiety ya. Jadi saya akan memberikan pemahaman berikut penjelasan menurut dari pengalaman pribadi saya sebagai mantan penderita anxiety. Saya di sini bukan orang medis dan saya juga bukan orang kesehatan ya, teman-teman. Baik, teman-teman. Jadi di dalam video kali ini saya akan membahas terkait apa sih arti kesembuhan anxiety? Ya, jadi banyak sekali teman-teman ya, teman-teman yang bertanya kepada saya, "Mas Andit, sembuh dari anxiety itu bagaimana sih? Mas Andit, sembuh dari anxiety itu rasanya gimana sih?" Itu. Baik, akan saya jelaskan ya. Oke? Semangat. Tolong disimak dan dipahami ya. Jadi begini teman-teman. Sembuh dari anxiety ya berkaitan dengan hati dan pikiran. Ya. Loh kok Mas Andit berkaitan dengan hati dan pikiran? Iya. Karena apa? Pada saat teman-teman ya sedang anxiety ya, teman-teman terkait hati teman-teman itu hampa. Hampa. Hatinya orang anxiety itu hampa. Gak bisa bahagia, gak bisa seneng, gak bisa ceria, gak bisa percaya diri. Ya, itu dia hampa. Hati teman-teman tuh gak ada warnanya. Karena apa? Gak bisa senang, gak bisa ceria, gak bisa bahagia, gak bisa percaya diri. Karena hidup kalian diselimuti rasa takut. Nanti setelah berhasil teman-teman sembuh dari anxiety, setelah teman-teman berhasil mengalahkan ketakutan, hidup teman-teman terkait hati akan muncul kembali. Ya, akan kembali teman-teman bisa bahagia lagi, akan kembali teman-teman bisa senang, ya, ceria, percaya diri lagi, akan timbul hati-hati yang hampa kemarin itu, ya. Itu dia teman-teman ya, itu terkait hati. Terus yang kedua terkait pikiran. Nah, karena apa teman-teman? Orang anxiety terkait pikirannya itu nggak normal. Mindset cara berpikir orang anxiety itu tidak normal. Tidak seperti orang normal pada umumnya. Orang anxiety cara berpikirnya luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Pokoknya di luar nalar lah cara berpikir orang anxiety. Ya, cara bermindsetnya salah, cara berpikirnya salah. Itu ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau sudah sembuh dari anxiety terkait pola pikir, ya teman-teman itu akan berpikir terkait realita kehidupan. Saat ini orang anxiety dia selalu berpikir terkait dunia penyakit. Ya, itu dia. Ya, mindset kalian itu sudah berbeda, tidak lagi seperti dulu. Cara bermindset kalian terkait makanan sudah berbeda, ya, terkait realita kehidupan sudah berbeda. Berbeda, ya. Nanti kalian kalau sudah normal mentalnya, cara berpikir kalian akan normal pada umumnya. Ya, akan berpikir terkait realita kehidupan. Nggak akan teman-teman berpikir penyakit, nggak akan berpikir kecemasan, nggak akan berpikir hal-hal yang buruk terkait dunia penyakit. Kalian akan fokus berpikir realita kehidupan. Itu dia teman-teman ya. Jadi sembuh dari anxiety berkaitan dengan hati dan pikiran. Terus bagaimana Mas Andit untuk terkait sensasi, terkait rasa cemas, rasa takut? Ya, baik teman-teman ya. Karena gini teman-teman, banyak orang anxiety mereka salah paham. Mereka mengartikan sembuh dari anxiety tidak merasakan sensasi. Itu salah. Ya, salah besar. Karena kenapa? Teman-teman setelah sembuh ya, setelah sembuh dari anxiety, teman-teman akan tetap merasakan sensasi. Setelah teman-teman sembuh dari anxiety, teman-teman akan tetap merasakan sakit. Ya, suatu saat teman-teman akan sakit walaupun teman-teman sudah sembuh dari anxiety. Karena kenapa? Kita manusia hidup teman-teman. Kita manusia hidup
Wajar kita merasakan sensasi, wajar apabila nanti kita sakit, itu hal biasa, hal wajar. Ingat nggak teman-teman pada saat teman-teman sebelum terkena anxiety? Ya, coba saya ingin flashback ya. Tolong teman-teman ingat pada saat teman-teman sebelum terkena anxiety. Dulu waktu teman-teman merasakan sensasi, teman-teman cemas tidak? Tidak. Dulu pada saat teman-teman sakit, cemas tidak? Tidak. Ya, tapi saat ini teman-teman, pada saat sensasi muncul, dirasakan, dicemaskan. Pada saat sakit, dikhawatirkan. Itu dia teman-teman. Padahal dulu teman-teman menyikapinya biasa aja. Biasa aja. Ya, kita flashback lagi. Ingat nggak dulu-dulu ya, teman-teman dulu sensasi apa aja sih yang dirasakan sebelum terkena anxiety? Ya, dulu teman-teman merasakan sensasi kembung, diare, ya, pusing, kelayangan, panas dalam, radang tenggorokan, tengklengan leher sakit kaku, punggung panas, ya, merasakan semua teman-teman, kesemutan, ya, kram, sendawa, merasakan semua. Tapi teman-teman menyikapinya biasa saja. Teman-teman tidak takut dan tidak cemas. Padahal sensasi tersebut benar-benar teman-teman rasakan. Itu dia teman-teman ya. Dulu sebelum teman-teman terkena anxiety ya, waktu normal dulu ya, apabila teman-teman sakit, teman-teman takut nggak? Cemas nggak? Enggak. Waktu teman-teman normal dulu, sehat dulu, apabila teman-teman sakit, teman-teman tinggal datang berobat. Ya, berobat ke dokter, diperiksa, dikasih obat untuk 3 hari, tapi 2 hari udah sembuh. Ya, teman-teman tidak cemas. Ya, enjoy aja walaupun sakit, teman-teman nggak cemas, nggak takut. Ya, itu dia teman-teman. Jadi, sembuh dari anxiety bukan berarti kita tidak merasakan sensasi. Sembuh dari anxiety bukan berarti kita tidak bisa sakit. Bisa, dan kita akan mengalaminya, dan kita akan merasakannya walaupun kita sudah sembuh dari anxiety. Karena apa? Kita manusia hidup. Wajar, namanya manusia hidup, merasakan sensasi ataupun sakit, hal wajar. Dan apabila teman-teman mentalnya normal, psikis kejiwaannya normal, cara teman-teman menyikapi sensasi, cara teman-teman menyikapi sakit, teman-teman menyikapinya dengan biasa saja, tidak ada cemas. Itu dia teman-teman ya. Terus bagaimana Mas Andi terkait cemas dan takut? Ya, udah sembuh dari anxiety masih bisa cemas nggak Mas Andit? Sembuh dari anxiety masih ada rasa takut nggak Mas Andit? Baik ya. Jadi begini teman-teman, sembuh dari anxiety bukan berarti kita tidak merasakan cemas, takut, khawatir, gelisah, was-was. Tidak. Tetap kita merasakan. Kita sembuh dari anxiety itu akan tetap merasakan rasa takut, gelisah, khawatir, cemas. Akan merasakan. Karena apa? Itu tuh naluri manusia. Ya, itu naluri manusia. Kita punya takut, kita punya cemas, kita punya khawatir, kita punya rasa sedih, gelisah, ya. Namanya lagi senang, gembira, ya kan? Merasakan semua. Itu naluri manusia, kawan. Iya, naluri manusia. Nanti kamu kalau sudah sembuh dari anxiety ya, kamu akan bisa mengontrol naluri kamu. Di saat kamu kesel, kamu bisa menenangkan diri. Di saat kamu takut, kamu bisa memberanikan diri. Di saat kamu cemas, kamu bisa menenangkan diri. Itu, ya, tetap kalian merasakan. Emang dulu teman-teman sebelum kena anxiety nggak pernah takut. Sebelum kena anxiety kamu nggak pernah cemas, khawatir. Pernah kan? Ya. Rasa itu, naluri kita itu gado-gado. Tinggal gimana cara kita mengolahnya. Apa yang kita kedepankan. Kalau kita sedih ya kita sedih. Kalau kita bahagia ya kita bahagia. Kita yang mengendalikan. Karena kenapa teman-teman? Pada saat teman-teman terkena anxiety, tanpa kalian sadari, pikiran sudah mengendalikan diri kamu. Itu.
Pada saat kalian normal, sehat dulu, kalian yang mengendalikan pikiran. Tapi setelah kena anxiety, pikiran yang mengendalikan kamu. Itu dia teman-teman ya. Semangat teman-teman, kamu harus ngerti arti kesembuhan itu seperti apa. Jangan kalian berpikir sembuh dari anxiety tidak merasakan sensasi, tidak sakit, tidak punya rasa cemas, tidak punya rasa takut. Tidak, itu tetap akan kita rasakan walaupun kita sudah sembuh dari yang namanya anxiety. Akan kita rasakan ya. Terus juga teman-teman ya, terkait kesembuhan ya, karena teman-teman penderita di sini harus paham juga anxiety itu ya, asam lambung ya, asam lambung itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama asam lambung tanpa kecemasan dengan asam lambung yang disertai kecemasan ya. Asam lambung tanpa kecemasan dengan asam lambung yang disertai kecemasan. Kalau asam lambung tanpa kecemasan itu lumrah ya, sama halnya seperti orang pada umumnya, asam lambung tanpa kecemasan, yang arti tidak ada kecemasannya ya. Yang kedua, asam lambung yang disertai kecemasan. Nah, itulah orang anxiety ya. Asam lambungnya berlebih yang disebabkan oleh kecemasan, itulah orang anxiety. Nanti ya, saat ini teman-teman berada di apa? Di asam lambung yang disertai kecemasan karena teman-teman anxiety ya. Nanti apabila teman-teman sudah sembuh dari anxiety, teman-teman akan pindah. Bukan lagi di asam lambung yang disertai kecemasan, bukan. Teman-teman akan pindah ke asam lambung tanpa kecemasan. Ya, teman-teman akan berada di asam lambung tanpa kecemasan. Nah, terus asam lambung tanpa kecemasan bagaimana Mas Andit? Bisa berlebih nggak? Ya bisa. Ya, karena pada umumnya setiap manusia pasti akan merasakan asam lambung berlebih, itu merasakan. Tapi kalau pada umumnya orang normal, mereka apabila asam lambungnya berlebih, mereka tidak cemas. Tidak cemas ya. Mereka asam lambung berlebih, timbul sensasi, biasa aja. Mereka asam lambung berlebih, merasakan sakit, tinggal berobat. Itulah asam lambung tanpa kecemasan ya. Jadi teman-teman jangan beranggapan ya kan, saya udah enak, saya udah fit, tiba-tiba merasakan sensasi ya, akhirnya mengkaitkan kumat, mengkaitkan kambuh. Jangan. Hidup kalian udah enak ya, hidup kalian udah damai, tenang, tiba-tiba mengalami realita kehidupan ya. Teman-teman tiba-tiba takut, tiba-tiba cemas karena melakukan kesalahan. Akhirnya teman-teman mengkaitkan rasa takut, rasa cemas teman-teman terhadap anxiety. Jangan dong. Teman-teman harus bisa membedakan. Saya yakin teman-teman di sini bisa membedakan rasa takut orang anxiety dengan rasa takut orang normal. Cemasnya orang anxiety dengan cemasnya orang normal. Saya yakin teman-teman akan bisa membedakan. Itu dia teman-teman ya. Semangat teman-teman ya. Jangan pernah putus asa teman-teman. Jangan pernah putus asa. Mau tidak mau, suka tidak suka, teman-teman harus lawan anxiety. Lawan. Teman-teman harus bisa memperlakukan diri teman-teman seperti yang dulu. Karena saat ini teman-teman sudah menjadi sosok yang berbeda. Sosok kalian tidak lagi sama seperti yang dulu. Kalian sudah berbeda. Ya, coba koreksi diri kamu. Saat ini kamu berbeda tidak? Ya, dari tingkah laku, perilaku, pola pikir, pola hidup, pola makan, kalian sudah berbeda, tidak lagi seperti dulu. Ya, yang dulunya ya, main tinggal main, keluar tinggal keluar, pergi tinggal pergi, nongkrong tinggal nongkrong, makan tinggal makan, tidur tinggal tidur, ya gak pakai mikir. Setelah kena anxiety, kalian serba banyak mikir. Ritualnya ritual mikir, mau makan mikir, ya ini pantangan bukan, makan ini boleh enggak, makan ini sensasi enggak, makan ini asam lambung enggak. Ya, teman-teman akan berpikir terus. Ya, terus terkait masalah teman-teman, masalah perilaku tingkah laku. Pada saat dulu teman-teman beraktivitas di luar, pergi main, teman-teman dulu tinggal main, tinggal pergi. Tapi saat ini setelah kena anxiety, teman-teman selalu banyak mikir. Ya, mikir, mau keluar aja mikir. Ayo dong teman-teman ya,
yang dulunya hobi olahraga, ya, ayo. Dulu teman-teman berpikir olahraga itu bagus untuk kesehatan, menyenangkan, bisa berkumpul dengan teman, ya, mencari keringat, kena anxiety, teman-teman takut sama olahraga. Ya, ayo teman-teman harus bisa memperlakukan diri teman-teman seperti dulu lagi, bahkan jauh lebih baik lagi. Ya, jangan kalian kejar kesembuhan, teman-teman. Kalian kejar bagaimana caranya kalian bisa hidup normal seperti dulu lagi, bahkan jauh lebih baik lagi. Ayo teman-teman, kasihan keluargamu, anak, istri, ya, suami, orang tua. Saya yakin keluarga kamu merindukan sosok kamu yang dulu, karena saat ini kalian sudah menjadi sosok yang berbeda. Ayo teman-teman, dilatih, ayo semangat, ya. Semangat, bikin bahagia kamu, bikin seneng kamu, bikin ceria hidup kamu dengan caramu, dengan versimu. Karena setiap orang berbeda-beda caranya. Yang jelas bagaimana kamu bisa bikin senang diri kamu, bisa bikin ceria diri kamu, bisa bikin percaya diri lagi diri kamu. Ayo teman-teman, fokus ke mental. Kalian sudah tidak lagi, kalian jangan lagi fokus ke sensasi, jangan. Kalian jangan fokus ke lambung, jangan. Kalian di sini sakit mental, kawan. Sakit mental itu akan mempengaruhi fisik kita. Ya, anxiety itu pinter, teman-teman. Anxiety itu licik. Kamu sakit mental, tapi anxiety akan membuat kamu fokus terhadap fisik kamu. Sedangkan fisik kamu sakit disebabkan mentalmu. Makanya, ayo teman-teman, perbaiki mentalmu. Ayo, harus bisa seperti dulu lagi. Paksa, dilatih, ya. Mau sampai kapan teman-teman terpuruk seperti ini? Hidup ini indah, kawan. Indah. Ya, indah sekali. Ya. Ayo teman-teman, semangat, ya. Saya akan dukung, saya akan selalu support teman-teman dengan memberikan penjelasan ataupun pemahaman. Yang penting teman-teman di sini punya rasa semangat dan punya keberanian untuk melawan anxiety. Oke, semangat. Mohon maaf teman-teman apabila saya ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang menyinggung teman-teman. Mohon maaf, tidak ada niat saya untuk menyinggung ataupun menyakiti, ya. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi di dalam penjelasan ini saya memberikan penjelasan menurut dari pengalaman pribadi saya sebagai mantan penderita anxiety. Saya bukan orang medis dan saya juga bukan orang kesehatan. Baik teman-teman, akhir kata saya tutup video kali ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.